Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang pabrik gula yang berada di wilayah Subang, Jawa Barat. Sejarah umum PT Pabrik Gula Rajawali II unit Pabrik Gula Subang yang mengalami perkembangan yang dibagi dalam periode. Yang pertama, periode tahun 1812 sampai 1833 merupakan areal perkebunan karet milik swasta asing atau Inggris. Yang kedua, periode kedua tahun 1834 sampai 1957 dikuasai perusahaan asing Belanda bernama Pamanukan and Gisheimland. Periode ketiga tahun 1958 sampai tahun 1967 dikuasai oleh Perkebunan Negara PPN dengan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Periode keempat menjadi PTP 999 dengan PP nomor 14 tahun 1968. Periode kelima tahun 1976 berdasarkan instruksi Mentan nomor 13 INS 6 UM tahun 1976 mengadakan uji coba penanaman tebu bersama PPIG. Periode ketujuh tahun 1978 penanaman tebu pertama seluas 800 hektar dan giling di PTP 10 Pabrik Gula Tersana Baru. Pengelolaan kebun, pasir bungur, pasir muncang, dan menyisal diserahkan PTP SK Mentan. Periode ketujuh tahun 1981 pembangunan pabrik gula Subang mulai dilaksanakan berdasarkan SK Mentan. Periode ke-8 pabrik gula Subang melaksanakan giling perdana. Periode ke-9 pengelolaan PTP berpindah dari Teptan ke Tepku. Periode 10 tahun 1996 dengan keputusan Mentan C9432 HT 0104 1996 PTP diubah menjadi PT Pabrik Gula Rajawali II. Visi Pabrik Gula Subang menjadi unit usaha agroindustri berbasis tebu yang handal, reliable di lingkungan PT RNI. Misi Pabrik Gula Subang yang pertama, menjadi perusahaan yang mampu tumbuh dan berkembang dengan kinerja yang sehat. Siapkan menghadapi kompetensi pasar bebas dan mampu memenuhi harapan stakeholder lainnya. Moto Pabrik Gula Subang, Spirit of Change, Must Be Better. Waktu itu ia dipimpin oleh General Manager bertanggung jawab dalam mengurus, mengatur, dan memutuskan semua kewenangan yang ada di PT Pabrik Gula Rajawali unit Pabrik Gula Subang.
Kepala bagian SDM atau sumber daya manusia bertanggung jawab dalam peningkatan motivasi dan produktivitas karyawan, mengurus masalah-masalah umum dalam hubungan kerjasama dan hubungan baik dengan SP atau mengurus pengamatan aset. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan di atas, kepala bagian sumber daya manusia mempunyai fungsi sebagai berikut. Fungsi karyawan, perekrutan karyawan, pengadministrasian upah, pengadministrasian umum atau asuransi, pengarsipan data perusahaan, koordinasi dengan musyawarah pimpinan daerah Kabupaten Subang, Muspida, struktur organisasi karyawan, sistem manajemen kinerja atau SMK, penjaga keamanan dalam musim giling di dalam maupun di luar, pelayanan kesehatan, pelayanan mes, mengurus pajak kendaraan bermotor, dan dana pensiun. Kepala bagian tanaman bertanggung jawab dalam mengurus segala sesuatu mengenai tanaman tebu, dari mulai mengurus optimalisasi masa tanam, optimalisasi mekanisme, optimalisasi irigasi dan drainase, memenuhi harap tanaman, dan mengurus homogenitas pertumbuhan dan kemasakan. Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana disebutkan di atas, kepala bagian tanaman mempunyai fungsi sebagai berikut. Risbank riset atau pengembangan. Fungsi bagian Risbank yaitu meneliti semua yang berkaitan dengan adanya yang dibutuhkan oleh bagian tanaman seperti pupuk, herbisida, pestisida, bibit guna memperoleh kualitas tebu yang terbaik. Maka dilakukan penelitian. Mekanisasi, fungsi menyiapkan alat pengolahan tanah yang dibutuhkan oleh bagian tanaman seperti kapten, repair, bajak 1, bajak 2, garuk cair. Kepala bagian instalasi bertanggung jawab dalam mengurus proses giling dari mulai tebu sampai pabrik menjadi nira mentah dengan proses sebagai berikut. Canyar, timbunan tebu, tempat yang disediakan untuk mengatur timbunan tebu yang baru ditebang dari perkebunan supaya terlihat rapih dan teratur. Chain stacker, mengatur chain feeding menyesuaikan kapasitas giling per jam. Chain tab, alat untuk mentransfer tebu, dan chain carrier menyesuaikan kapasitas giling per jam. Memisahkan kandungan gula di dalam tebu dengan mekanisme pemecahan mil ekstraksi dengan rekrutmen roll gilingan hidrolik bergerak. Aspek kegiatan perusahaan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi gula pasir, PT Pabrik Gula Raja Wali II, unit Pabrik Gula Subang, telah banyak memproduksi banyak gula yang disebarkan ke seluruh Indonesia. Selain memproduksi, perusahaan juga mengembangkan perkebunan tebu. Penanaman tebu mulai dari pengolahan tanah yang dilakukan oleh karyawan dengan menggunakan alat seperti beko atau mobil khusus pengolahan tanah.
gunanya untuk menyuburkan tanah, dan setelah itu mulai penanaman bibit tebu yang dilakukan secara manual, dan setelah itu dirawat cara disiram 2 kali setiap pagi sore. Pupuk urea setelah tebu berusia 6 bulan, maka tebu tersebut sudah mulai siap tebang. Penebangan dilakukan secara manual oleh karyawan dan sebagian juga ditebang menggunakan alat mobil khusus penebang tebu, dan setelah itu tebu siap untuk diolah dan diangkut ke pabrikasi. Setelah tebu berada di dalam bagian pabrikasi, mulailah tebu tersebut diolah dan bisa menghasilkan gula, dan setelah itu mulai dipasarkan ke seluruh Indonesia. Demikianlah cerita singkat sejarah pabrik gula PT Raja Wali II unit Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.